Kita semua tahu ya kalau pelayanan yang baik itu penting banget. Tapi pernah nggak sih kepikiran kalau cara sebuah perusahaan melayani kita itu sebenarnya cerminan dari seberapa sehat kondisi internal perusahaan itu sendiri? Nah, di sini kita bakal bedah gimana layanan yang super oke bisa loh mentransformasi sebuah organisasi dari dalam keluar. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang kayaknya hampir semua dari kita pernah ngalamin. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak sih Anda saking frustrasinya sama sebuah layanan sampai akhirnya bilang, udah deh cukup, gue pindah ke sebelah aja? Kalau jawaban Anda iya, wah, Anda nggak sendirian, malah Anda itu bagian dari mayoritas. Data nunjukin, 61 pelanggan pernah melakukan hal yang sama persis. Angka ini nunjukin betapa dahsyatnya efek dari satu aja pengalaman buruk. Dan ini bukan cuma soal perasaan loh, angka-angkanya membuktikan. Di ekonomi sekarang, pelayanan itu bukan lagi sekedar divisi tambahan, tapi jadi penentu hidup matinya bisnis. Coba lihat, 95% orang milih merek berdasarkan pelayanannya, dan 77% bakal balik lagi kalau pengalamannya memuaskan. Ini udah jadi medan perang utama buat semua brand. Kehilangan pelanggan itu kan dampak yang kelihatan di luar. Nah, tapi kuncinya tuh di sini. Akar dari pelayanan yang hebat atau sebaliknya yang hancur ternyata ada di dalam organisasinya sendiri. Yuk kita lihat efek domino di dalamnya. Gini deh bayanginnya, nggak mungkin kan kita bisa secara konsisten kasih layanan super ke pelanggan kalau kondisi di dalamnya aja timnya, komunikasinya berantakan. Dua hal ini tuh nempel banget kayak dua sisi koin yang nggak bisa dipisahin. Ketika semua orang di dalam perusahaan punya satu tujuan yang sama, yaitu bikin pelanggan senang, ada keajaiban yang terjadi. Kerjasama tim jadi makin solid karena tujuannya jelas. Komunikasi antar departemen jadi lebih lancar karena mereka harus kerja bareng buat nyelesain masalah pelanggan. Bahkan, para pemimpin jadi lebih suportif karena tugas utama mereka yang menyingkirkan hambatan buat timnya. Ujung-ujungnya apa? Produktivitas meroket. Dan ini bukan cuma teori ngawang-ngawang ya. Riset dari Gallup nunjukin dengan jelas banget hubungan langsung antara tim yang bahagia dan engage dengan pelanggan yang juga bahagia dan loyal. Jadi, poin krusialnya ini nih, investasi kebudayaan pelayanan di internal itu untungnya double. Ke dalam, dapat. Keluar juga dapat. Tim yang lebih engaged itu nggak cuma 14% lebih produktif, tapi mereka juga secara langsung naikin loyalitas pelanggan sampai 10%. Oke, konsepnya kedengeran hebat ya secara teori, tapi gimana wujudnya di dunia nyata? Apalagi kalau skalanya sebesar negara. Nah sekarang mari kita intip studi kasus keren dari Indonesia yang lagi gencar-gencarnya mentransformasi layanan publiknya. Hasilnya, wow, mengesankan banget. Skor kepuasan nasionalnya nyaris menyentuh 90%, dan ini masuk kategori sangat baik. Ini bukti konkret loh kalau perubahannya itu benar-benar dirasain sama masyarakat. Kemajuan ini bukan cuma di satu sektor aja, tapi reformasinya itu nyebar kemana-mana. Mulai dari urusan administrasi kependudukan, kesehatan, sampai ke perizinan usaha, semuanya kena sentuhan inovasi biar lebih gampang. Terus, apa sih mesin utama di balik perubahan ini? Jawabannya, inovasi digital. Begitu prosesnya pindah ke online, wah, birokrasi yang ribet dan biaya-biaya itu langsung kepangkas drastis. Coba bayangin deh, waktu dan anggaran bisa hemat sampai setengahnya, yang otomatis bikin efisiensi melonjak lebih dari 60%. Dan kutipan ini nunjukin banget sisi manusianya. Ketika sebuah proses internal dibikin gampang kayak buat dokter ini, mereka jadi bisa mendedikasikan lebih banyak waktu dan energi mereka untuk hal yang paling penting, melayani kita, para pasien dengan lebih baik. Yap, sistem dan aplikasi digital itu emang keren, tapi kan itu semua cuma alat. Ujung-ujungnya, untuk bisa mencapai dan mempertahankan level layanan kayak gini, kuncinya tetap ada pada orang-orangnya, mereka yang ada di garda terdepan. Fondasinya apa? Pelatihan dan sertifikasi yang profesional. Nah, di Indonesia itu ada standar yang diakui secara nasional, namanya sertifikasi dari BNSP. Tujuannya adalah untuk memastikan kalau para staf di frontline itu punya skill yang memang sudah teruji dan standar kualitasnya jelas. Sertifikasi ini bukan cuma ngajarin cara senyum yang bener ya, ini beneran ngebangun kompetensi inti. Contohnya, komunikasi yang efektif biar nggak ada salah paham. Terus empati, biar bisa benar-benar ngertiin masalah pelanggan. Dan yang paling penting, kemampuan buat mecahin masalah dan nanganin keluhan pas situasinya lagi ribet. Ini semua adalah keahlian, bukan sekedar sifat bawaan.
Jadi, buat organisasi manapun, punya staf yang bersertifikat itu ibarat punya stempel jaminan kualitas. Setiap kali kita berinteraksi sama mereka, kepercayaan kita sebagai publik jadi makin kuat. Jadi kesimpulannya apa nih dari semua ini? Simpelnya, pelayanan yang prima itu menciptakan sebuah siklus perbaikan yang positif dan terus berputar. Saat kita fokus ke pelanggan, internal organisasi jadi makin kuat, dan internal yang kuat pada akhirnya menghasilkan pelayanan yang lebih baik lagi. Terus begitu. Nah, ini jadi bikin kita mikir kan, kalau prinsip ini bisa berhasil di pemerintahan dan perusahaan-perusahaan besar, coba deh kita bayangin, di area mana lagi dalam kehidupan kita sehari-hari, fokus pada pelayanan bisa menciptakan perubahan positif yang sama, sesuatu untuk kita renungkan bersama.